Shalom, Tuhan Yesus sudah melihat bantuan pada hari ini, Selasa, tanggal 9 Juli 2004, yang saya mendalam firman Tuhan, Yoel 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-32. Demikianlah firman Tuhan. Tiuplah sangkakala di Sion, dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Ayat yang ke-32, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, sebab gunung Sion dan Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, di Yoel 2 ayat yang pertama, tiuplah sangkakala dan Sion di Sion, dan berteriaklah gunungku yang kudus, biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Jadi Tuhan itu datang, tidak ada yang tahu, ya, makanya ada tanda, ya, gunung-gunung, ya, tiuplah sangkakala di Sion, ya, berteriaklah di gunung, biar gemetar seluruh penduduk. Jadi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu, ya, ada tanda-tanda gumpalan api, bulan menjadi darah, ya, itu rahasia kedatangannya dia yang kedua kali, ya. Jadi kita yang masih hidup sampai sekarang, ya, manfaatkan waktu kita, ya, berbaliklah kepada Tuhan, ya. Tuhan Yesus adalah juru selamat kita, ya. Selain Tuhan Yesus tidak ada juru selamat, ya, Bapak Ibu saudara, ya. Jadi kedatangan yang kedua kali Yesus datang tidak ada yang tahu, maka itu kita harus berjaga-jaga, ya, dengan iman kita masing-masing, ya. Patut bersyukur kepada Tuhan Yesus, ya, dimanapun kita berada, ya. Kita sudah diberkati oleh Tuhan, baik kesehatan, ya, itu berkatnya dari Tuhan, pekerjaan dan lain sebagainya, ya. Ini luar biasa. Jadi gunung-gunung yang kudus biarlah gemetar, gunung-gunung bergemetar, ya, pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, ya, Bapak Ibu saudara. Ini mengingatkan kita semua, ya. Kemudian kita lanjut baca di Yoel 2 ayat yang ke-30, ya. Aku akan mengadakan mujizat di langit dan bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Nah, ini sudah dikatakan, ya. Jadi kedatangan yang Tuhan Yesus yang kedua kali, ya, langit, di bumi, darah dan api, gumpalan-gumpalan asap. Jadi ada asap di mana-mana, gumpalan api di mana-mana, darah di mana-mana. Itu tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus, ya. Raja surga hingga raja dunia, ya. Kalau umat Islam kenalnya Isa al-Masih, Nabi Isa. Kalau kita menjadi orang Kristen, Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang maha, penguasa cakra raya surga dan dunia, pencipta, ya. Dia maha pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya. Ini luar biasa. Jadi bersyukurlah kepada Tuhan Yesus dalam segala. Selagi masih ada kesempatan bernapas, ya. Di ayat yang terakhir Yoel 2 ayat yang ke-32, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, ya. Jadi bagi siapa yang berseru kepada nama Tuhan pasti selamat. Apabila dia sakit, dia berdoa, berseru, pasti sembuh, ya. Tuhan bisa mengubah segala sesuatu, ya, asal percaya, ya.
Doa orang benar besar kuasa. Doa mengubah segala sesuatu. Ya. Tuhan Yesus melihat hati kita. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, ya. Dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Jadi kalau kita sudah dipanggil Tuhan secara pribadi, berarti kita sudah termasuk orang-orang yang terlepas dari hambatan, rintangan, cobaan, terlepas dari setan, terlepas dari kuasa kegelapan. Ya, ini luar biasa itu. Ya, jadi kalau kita sudah dipanggil Tuhan, berarti kita sudah terlepas. Ya Bapak Saudara, saya bersyukur saya dipakai Tuhan, dipilih Tuhan, menjadi hambanya, menjadi hamba Tuhan. Saya bukan pendeta, saya orang biasa. Jadi Bapak Ibu jangan kalau bertanya sama saya, pelayanan di mana? Tidak usah tanya pelayanan di mana. Perintahkan firman Tuhan itu sudah pelayanan. Pelayanan itu bukan dilihat dari pendetanya atau pastornya atau di gereja, bukan. Beritakan firman Tuhan. Tuhan Yesus itu bukan pendeta. Dia mengajarkan firman Tuhan. Itu contoh Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan bingung-bingung lagi, makanya baca Alkitab setiap hari. Baca 5 jam, 6 jam setiap hari biar tahu. Otak dibuka. Ya. Pendeta ada gaji, ya. Saya tidak ada gaji, tapi upah saya besar di surga. Ya, lain urusannya saya. Beritakan firman Tuhan, upah besar di surga. Ya, masalah berkat gampang diatur itu. Ya, Bapak Ibu Saudara, burung aja Tuhan pelihara. Kasih makan, apalagi kita sebagai manusia. Camkan itu baik-baik Bapak Saudara. Ya. Yang selalu bertanya pelayanan di mana. Kalau ngomong begitu, buru-buru ambil Alkitab baca 5 jam sehari. Pasti ngerti itu. Ya. Dan saya ingin lebih lengkap lagi baca ayat firman Tuhan pada hari ini, Selasa tanggal 9 Juli 2004, di Yoel 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-32. Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, sebab di gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.